Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Jawa Dopa. Ketemu lagi di Collab IG Live malam hari ini. Malam ini spesial. Kita dengan salah satu senior saya. Jadi ini saya harus berhati-hati nanti kalau bertanya ini ya. Nanti dengan Dr. Muslim Kasim. Nah, ini sengaja saya agak sedikit lebih awal. Biasanya saya terlambat. Ini lebih awal karena beliau dengan kesibukannya hari ini minta jam 8.45 sudah selesai. Nah, ini kayaknya mungkin ada undangan ini kayaknya undangan dari undangan ke Argentina, sunatannya anaknya Lionel Messi kayaknya. Jadi nanti coba ditanya ya. Nah, beliau buru-buru jadi memang ini saya awalkan. Untuk malam hari ini kita akan collab IG Live bareng Dr. Muslim Kasim, spesialis THT KL atau spesialis THT BKL kalau sekarang ya. Nah, ya. Intinya tentang telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Dengan judul Resolusi 2023 yaitu strategi baru edukasi kesehatan di media sosial. Sambil kita nanti menunggu dari Dr. Muslim untuk bisa join dengan kita. Sambil saya infokan bahwa Dr. Muslim juga salah satu mentor di DOPA Indonesia ya. Jadi yang pengen belajar dari tenaga untuk menjadi health educator. Kalau Dr. Muslim maunya disebut health educator ya, bukan health influencer ya. Jadi nanti kita tanya juga apa sih bedanya health educator dan influencer. Mungkin nanya istilah saja ya. Nah, ini sambil coba saya undang Dr. Muslim. Oke, sebentar. Wah, kayak muncul. Sepertinya belum aktif beliau. Kita tunggu sebentar ya, karena ini memang saya lebih awalkan. Jadi Dr. Muslim ini aktif sekali untuk di konten media sosialnya. Mungkin bagi followernya sudah sering lihat ya beliau ketika mengisi edukasi di bidang kesehatan, dan konten-kontennya ya cukup menarik, orisinil, dan di akhir-akhir ini memang mulai dikombinasi dengan konten-konten yang mungkin dari Kemenkes juga mungkin ya. Nanti kita tanya kenapa beberapa konten akhir-akhir ini mengisi edukasi yang mungkin isinya mirip dengan konten kreator lain yang di bidang kesehatan. Mungkin ada titipan juga dari Kemenkes atau mungkin ada grup khusus yang memang harus disampaikan melalui para health educator ini. Dan kita juga pengen tahu nih apa sih sebenarnya arah dari para health educator ini, apakah hanya sekedar untuk mengedukasi atau mungkin ada hal lain yang bisa dimanfaatkan. Jadi karena ini memang kita khususkan ke tenaga kesehatan, ke sejawat tenaga kesehatan, jadi mungkin beberapa pertanyaan yang dirasa nanti sensitif pada pasien, apalagi nanti Dr. Muslim pakai akun pribadi, ini mungkin akan di skip juga Dr. Muslim. Tapi kita juga pengen tahu nih dari tenaga kesehatan apa sih keuntungan juga buat kita, kan kita nggak pengen juga cuma tiap hari mengedukasi tapi kita sendiri apa yang ditukar kepada kita terhadap waktu yang sudah kita berikan untuk mengedukasi ya. Karena ini kan juga sesuatu yang baru ya. Kalau di puskesmas mengedukasi, kegiatan promotif mungkin sudah jadi bagian dari pekerjaan ya. Tapi kalau edukasi di media sosial kan sebenarnya bukan bagian dari job desk kita sebagai tenaga kesehatan di luar. Jadi ini tambahan. Nah, itu apa yang jadi keuntungan kita sebagai tenaga kesehatan untuk bisa mengedukasi pasien. Kita sambil coba saya ya, ini belum Oke, sambil nunggu ya. Jadi meskipun Dr. Muslim juga di bagian THTKL, mungkin kalau Anda yang sudah sering lihat konten-konten beliau itu, beliau juga
memberikan edukasi di seputar kesehatan lain ya, tidak hanya terbatas di bagian telinga, hidung, tenggorokan, dan kepala leher, tapi beliau juga ngisi di kesehatan tentang COVID, tentang dan obat dan segala macam. Beliau tetap terbuka untuk menggunakan ilmu beliau selama mungkin dulu masih dokter umum juga masih bisa dikeluarkan, sehingga meskipun sudah spesialis tidak serta-merta ilmu beliau saat dokter umum juga langsung hilang ya. Oke, ini udah ada dokter Muslim. Ini jangan-jangan belum di follow kemarin. Ya, nih udah bergabung beliau. Halo, dokter Muslim. Assalamualaikum. Halo, Hai, Waalaikumsalam. Kan tadi iya. kebalik kameranya. Masih di rumah Halo, dok? Dr. Gi, apa kabar? Ya, baik dok. Ini Halo, posisi lagi di mana ini, Dokter Odi? masih dipraktekkan dok. Wah, Baru aja selesai. Nah, ini keburu-buru mau kemana ini dok malam ini dok? Ada undangan ke oh enggak, Argentina? Tak kira enggak ada kemana ke di rumah Argentina aja. untuk kita anaknya Lionel Messi dok. Wah, Oke, ini tadi penggemar kita Argentina nih kan. nah ini, tadi udah saya buka dokter. Ya ini pasti ketika dokter Muslim sudah tergabung, nah ini pasti followernya ikut semua. Nah, jadi mungkin nanti konten apa pertanyaan-pertanyaan mungkin dirasa sensitif ya bisa di skip aja ya dokter. Tapi kalau bisa dikasih skill-skillnya langkah lebih baik, karena memang di Dopa ini kita fokusnya kan memang di healthpreneurship ya. Jadi ya kita pengen mengangkat, sekali-sekali kita juga membantu sejawat kita yang lain ya, enggak pasien dulu yang dibantu ya dok. Oke, siap, Jadi Dokter Odi. oke, dan di sini kan mungkin ada dari sejawat Dopa yang ya sebenarnya mungkin sudah kenal dokter Muslim semua ya, cuma formalitas dok, sekalian dok perkenalan dok teman-teman sejawat Dopa di sini. Kalau followernya mungkin udah tahu ya, tapi kalau sejawat Dopa, followernya sejawat Dopa yang hanya sedikit ini mungkin ada yang belum tahu dok. Oke, selamat malam teman-teman ya. Sejawat Dopa yang sudah hadir ini malam. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian terima kasih ya Dokter Odi sudah malam ini diajak untuk bincang-bincang santai aja ya Mas ya. Ya, santai, tapi saya Bincang ini udah tak sedikit. waktu dok, tak stop buat dok. 8.45. Iya, perkenalkan ya saya Muslim Kasim, saya temannya Dokter Odi ya. Kita sama-sama ini apa Saya namanya? junior, junior, Penggiat di bidang junior THT. dok. Ya, kebetulan saya di waktu senggang memang menyempatkan ini teman-temannya untuk melakukan edukasi juga di medsos, terutama Instagram sih sebenarnya ya. Mungkin ini malam kita mau sharing-sharing sedikit dengan Dokter Odi ini Oke. mengenai apa sih tadi judulnya apa tadi Dokter Odi ya? Nah, saking panjangnya saya juga harus nyontek dong. Resolusi 2023, strategi baru edukasi kesehatan di media Wah, sosial. ya, ya. Nah, Oke. Ya, mungkin kurang oke lebih kita. gitu ya. Ya, pokoknya intinya itulah dong. Judulnya biar wah aja ini dong. Agak panjang tapi. Nah, mungkin yang belum sebutan tadi Dokter Muslim sendiri sebenarnya mulai aktif konten itu sejak tahun berapa sih dok? Aktif konten ya. Mm-mm. Kalau kalau aktif, kalau mulai kontennya sebenarnya sebelum pandemi sih sudah sempat ini Dokter dia sudah sempat eh, membuat konten-konten edukasi, tapi terutama THT aja sih dulu itu ya awalnya ya. Ya, saya lihat juga seperti itu. Ya, tapi cuman ini aja Dokter, cuman sesempat-sempatnya aja. Kadang kalau Hmm. pas sempat ya bikin, kadang tiba-tiba sebulan nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi Hmm. sesempat-sempatnya aja. Nah, kemudian waktu itu Dokter di apa? Selamat malam, ada Dokter Erisa bergabung. Apa kabar Dokter Erisa? Waduh, malah Dokter Muslim lebih Jadi melihat. kemudian kan datang pandemi itu Dokter Hmm. Edi. Nah, waktu itu datang ada pandemi, kemudian ya kita tahu bersama ya waktu terutama awal-awal pandemi itu kan banyak sekali informasi-informasi hoax ya. Dokter Edi masih ingat gak? Hmm. Ya, ya. Macam-macam hoax yang beredar itu. Kemudian sempat waktu itu kami bikin counter sebenarnya ya, jadi berusaha meluruskan gitu dengan postingan-postingan di Instagram, apa namanya,
kemudian kita buat itu kok banyak responnya ini ya, rame gitu Dokter Rodi. Jadi kita bikin postingan kok terus di repost ribuan orang gitu, saya agak kaget juga loh, kok banyak banget yang repost ya. Berarti ternyata selama ini sebenarnya masyarakat itu butuh apa ya, informasi-informasi valid yang untuk meluruskan ya sebenarnya info-info klarifikasi ya. ya dari sumber yang bisa dipercaya gitu Dokter Rodi gitu. Kan kemudian Ya, berarti besoknya ada info lagi, saya coba buat lagi counter, kok lebih ramai lagi dari kemarin gitu ya, anunya apa. Jadi ramai kan, terutama kalau engagement kan kita lihat dua itu Dokter Edi, dari apa save dan repostnya, terutama kalau like sama komen sebenarnya kan apa ya nggak terlalu ini ya nilainya. Tapi kalau repost itu kan artinya kan orang merasa ini penting sehingga dia perlu menyampaikan ke orang lain gitu. Nah dari sejak itulah sebenarnya dari sejak awal pandemi itu kemudian jadi intens apa mengedukasi di Instagram. Sebenarnya awalnya gitu sih Dokter Edi. Jadi agak tidak disengaja sebenarnya. Jadi rezekinya dari info hoax ya Dok. Tadi seperti makasih Dok. para penyebar info hoax Dok. Nah itu ya. Itu sebenarnya awalnya gitu Dokter Edi. Meluruskan hoax itu. Akhirnya malah ini ada dari keterusan sampai sekarang gitu. Oke. Ini ada @view_afam. Kalau belakang ini Dokter Muslim ada jadi pelawak katanya Dok. Ya memang. Ya, oh, ini kalau saya kemarin daftar terus nggak selesai ini berarti. Pengen daftar Sri Mulat tapi kurang lucu jadi nggak keterima itu Mas kemarin. Mungkin udah bubar juga itu. Udah bubar juga. Oh ini nanti kalau pertanyaannya kebanyakan ini. Nanti yang masih penasaran bisa gabung di kelasnya Dopa ya. Hari ini karena Dokter Muslim sudah ada agenda ya. Tadi sudah mau flight ke Argentina, jadi saya harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terarah ya. Nah, kita harus kurangin dulu flight ini Mas, flight dan naik kapal laut kayaknya harus dikurangi dulu kalau nggak penting ini. Lihat informasi kayak kan serem juga ya. Wah, di sela-sela ini masih ada edukasi ini. Ini namanya edukator beneran ini. Nah, dulu kendalanya awal apa Dok kalau bikin konten seperti itu Dok? Kendala paling awal mulai ngonten kayak gitu atau waktu? Kalau awal saya nggak terlalu ada kendala sih ya Mas Dokter Rodi ya. Jadi karena kan dulu ya lepas aja sebenarnya, bikin asal bikin aja gitu, nggak mikir macam-macam gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ya mulai kemudian jadi apa ya, semacam beban sebenarnya ya, karena kan kita jadi aduh saya harus bikin yang bagus nih kontennya gitu kan. Kemudian apa isinya harus yang berbobot, jangan sampai ada gambar-gambarnya yang kira-kira yang apa kurang bagus dan sebagainya gitu. Justru pada awal-awal sebenarnya malah agak tidak ada beban sebenarnya Dokter dia. Gitu. Saya lihat kan polanya kan berubah terus itu ya Dok. Kalau saya perhatikan Dokter, dulu yang awalnya hanya tulisan, kemudian beritanya lebih ke arah THT, kemudian agak sekarang kesehatan secara lebih general, dan mungkin udah sering menampilkan sosoknya Dokter Muslim sendiri. Itu karena mengikuti algoritma atau bagaimana Dok? Kalau akun saya sendiri sebenarnya cuma berjalan ini aja sih Dokter, dia jalan apa mengikuti audiens saja sebenarnya. Jadi memang awalnya saya rencanakan cuma bikin konten tentang THT, tapi itu ternyata banyak request untuk apa tips-tips kesehatan secara umum juga ya, kemudian info-info kesehatan terbaru gitu. Akhirnya saya ikutin aja kemarin itu awalnya sebenarnya. Jadi akhirnya yang dulu awalnya mungkin cuma berisi info-info THT, akhirnya berkembang menjadi apa, akun saya isinya info-info kesehatan secara umumnya gitu, Dokter Edi gitu. Itu pakai tim Dok, atau sendiri Dok sampai sekarang? Sampai sekarang sih masih sendiri sih Dokter Edi ya. Sebenarnya dulu sempat juga sih waktu lagi sibuk-sibuknya itu sempat juga nyobain nitip untuk diuruskan gitu, tapi malah jadi bubrah itu Dokter Edi. Akhirnya apa pegang sendiri aja lebih ini ya. Freelance atau Dok dulu ngerekrut karyawan waktu sempat mau dikasih ke orang lain tuh? Dulu cuma sempat dibantu sama ada mahasiswa sama koas waktu itu bantu Dokter Edi. Itu tapi kemudian kan ya akhirnya kan
ternyata isi kontennya nggak sesuai dengan yang kita Hmm. inginkan, kemudian ya ada Hmm. banyak masalah lah ternyata dokter Edi gitu. Hmm. Ternyata nggak semudah itu kalau menitipkan itu. Hmm. Dan saya Akhirnya kalau nggak salah tuh dokter muslim kalau subuh balesin DM, nanti malam setelah selesai praktek mulai bikin konten gitu ya dok, masih dok sampai sekarang seperti itu. kurang lebih masih sih dokter Edi, Hmm. jadi nyari waktu-waktu yang kosong gitu ya. Biasanya kalau apa ya habis sholat subuh gitu atau malam kalau anak-anak udah tidur gitu ada sempat waktu atau pas lagi praktek itu karena dokter Edi ya, habis praktek Hmm. mungkin nunggu jadwal operasi kita ada waktu senggang kan yang kita buka laptop gitu-gitu aja sih sebenarnya dokter Edi. Jadi nggak ada waktu-waktu khusus, disempatkan aja sebenarnya. Tapi Hmm. Luar kalau balas DM biasa. saya rasa memang ya balas DM itu soalnya apa ya? Karena kita kan perlu juga ya dokter Edi apa namanya? Menjaga hubungan baik dengan audiens kita ya, Hmm. dengan apa namanya follower-follower kita ya. Sehingga saya rasa sih kalau memang ya harus menyempatkan sebenarnya kalau membalas DM itu ya. Gitu. Walaupun mungkin kadang kalau pas lagi sibuk ya kadang gantung 2-3 hari gitu nggak dibalas ya, mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang agak telat balasnya. Nah, itu kalau menurut dokter muslim sendiri pengaruh nggak dok, maksudnya ke jumlah jumlah kunjungan pasien di praktekan sendiri setelah dokter muslim sudah apa cukup terkenal di medsos sama sebelumnya gitu dok. Kerasa banget nggak dok? Atau ya kurang lebih sih hampir sama misalnya. Eh, kerasa nggak ya? Kayaknya hampir sama aja sih dokter. Untuk Ini kan praktek ya, uh, ke praktek ya, ya. Karena kan jadi kan memang saya apa juga ya, kita juga kalau ya nggak ya kan kita etika kedokteran ya nggak boleh juga kita mengiklankan di praktekan kita gitu ya. Jadi tapi kan orang nggak searching terlalu dok. ngefek ya. Ya. Ya, kadang kan saya juga pengen tahu kan dok, maksudnya dokter-dokter influencer ini apakah engagement di media sosial ini juga berbanding lurus sama engagement di offline-nya gitu loh. Jadi, Oh ya. jadi kurang lebih ya hampir sama sebenarnya ya dok ya. Nggak ada yang datang cuma Betul. pengen karena foto bareng gitu dok, kayak ada dok. Ya kadang ada satu dua ya dipraktekan terus ngajakin foto gitu. Numpang pansos ya dok ya, kayak ini, kayak rupa ini numpang pansos ini juga. Nah, ini kan beberapa kontennya itu saya lihat beberapa konten kreator kesehatan itu ada konten-konten yang mirip ya dok. Misal kayak daftar obat yang kemarin bolak-balik daftar obat, terus kemudian info-info COVID waktu itu apakah karena punya grup sendiri saling tukar info atau mungkin ada titipan dari Kemenkes atau bagaimana dok? Kalau seperti itu, kalau biasanya Ya, waktunya hampir bersamaan. saya rasa ada beberapa hal dokter dia di antara konten-konten kreator ini sebenarnya memang kalau konten kreator yang serius itu Hmm. dokter ini pasti memang menjalin hubungan baik dengan sesama konten kreator di tema yang sama gitu ya. Misalnya Hmm. kita di apa health educator gitu ya. Jadi Hmm. kita sama sesama konten kreator di bidang kesehatan, teman-teman sejawat dokter misalnya itu kita juga selalu kontak sih sebenarnya. Jadi mungkin Hmm. memang itu salah satu apa benar dokter Ogi tadi ya, Hmm. mungkin bisa jadi kenapa kok kadang bisa ada bareng gitu ininya isi Hmm. kontennya gitu. Kemudian saya rasa sih tapi yang lebih penting dari itu kalau konten kreator ini kan juga selalu update sih sebenarnya. Hmm. Apa ya semacam suatu keharusan sebenarnya dokter dia. Jadi kita pantau Hmm. terus apa sih sekarang yang kira-kira lagi tema-tema yang lagi dibutuhkan gitu atau yang lagi banyak dicari gitu ya. Nah, itu apa yang mengakibatkan mungkin jadi kadang kelihatan mirip-mirip padahal nggak janjian sebenarnya ya. Ya, makanya saya Tiba-tiba kadang ini isi kok kontennya begitu ya. beberapa seperti bareng, apakah ada yang nge-share di grup terus ya repost bareng gitu. Enggak ya dok ya. Eh, ada juga sebenarnya kadang ya misalnya kalau pas ada isu-isu yang penting yang perlu apa namanya lagi pengen di-push misalnya info tentang vaksin misalnya atau ada info hoax yang perlu di tackle bareng-bareng gitu ya. Itu kadang juga yang bisa kita uh, koordinasikan gitu sama teman-teman edukator terus. Itu memang ada grupnya khusus ya dok ya. Eh, Ya, tapi memang penting juga kita pantau ya apa namanya tadi itu ya kira-kira apa sih sekarang yang lagi in temanya atau yang lagi kira-kira orang banyak cari. Misalnya kayak kemarin ini Dokter Edi ada kejadian apa salah satu artis presenter itu ya yang apa kena pendarahan otak gitu hmm, ya. Nah, itu kan hmm, yang lagi hmm.
terus kemudian banyak orang mencari informasi apa sih pendarahan otak kita. Kita terus kemudian bikin apa ya kita selipkan lah gitu ya. Jadi apa sih kira-kira penyebab-penyebabnya, kemudian gejalanya seperti apa pendarahan otak atau stroke itu. Nah, itu sekarang yang mungkin dalam beberapa hari ini yang cukup banyak dibutuhkan gitu dokter Didi. Nah, itu mungkin kalau dokter Didi ngecek di Instagram sekarang mungkin 80% apa namanya konten kreator bidang kesehatan sekarang sedang posting itu ya dokter Didi gitu. Karena memang kan itu yang sekarang lagi dibutuhkan gitu. Dan kelihatan memang engagement-nya kan cukup tinggi dokter Didi. Kayak tadi pagi saya posting tentang apa itu tentang gejala dan apa faktor-faktor risiko penyebab pendarahan otak itu ya cukup bagus sih. Saya lihat engagementnya sekitar udah mungkin sekitar 11 jam yang lalu kan postingnya ya. Itu ada sekitar 90.000 akun udah kita reach, kemudian repostnya juga cukup banyak gitu ya. Jadi memang penting untuk selalu kita juga update apa sih sekarang apa namanya isu-isu yang lagi hot ataupun mungkin informasi yang lagi dibutuhkan masyarakat terutama di bidang kesehatan dokter Rudi. Justru kalau seperti itu malah nggak takut saling terbagi audiensnya ya dok. Misal kontennya sama semua itu udah dipakai yang lain sih, mending aku yang lain aja gitu. Malah nggak ketakutan seperti itu ya dok ya kalau konten kreator tuh. Oh enggak dokter Rudi. Ya. Nah ini ada pertanyaan, kurang tahu ini apakah sensitif atau tidak, nanti tergantung dokter Muslim. Karena ini yang banyak ditanyakan biasanya kalau ke followernya Dupa kan. Jadi kalau model bisnisnya dari konten kreator itu sendiri dok, ini mohon maaf yang pasien ya, itu gimana sih dok cara monetisasinya dari apa akun medsos seorang konten kreator itu? Apakah karena adanya undangan seminar ke beberapa instansi atau corporate atau dari endorse atau mungkin AdSense atau mungkin apa sekarang Saweria itu apakah jadi teman-teman yang apa namanya mungkin sedang merintis atau merencanakan untuk apa namanya menjadi konten kreator, saya rasa Instagram sekarang ya cukup menjanjikan sebenarnya ya. Memang kalau dari kemarin itu lebih mengandalkan yang tadi dokter Rodi sebutkan itu ya, seperti misalnya karena kita jadi cukup dikenal orang, kita jadi sering diundang mungkin acara webinar atau mungkin juga IG live ya. Kemudian dari endorsement kadang bisa dititip di feed Instagram ataupun di story misalnya ya gitu. Tapi ke depan ini kalau kita lihat ada pengumuman dari CEO Instagram itu juga sebenarnya akan cukup banyak peluang sebenarnya dokter Rodi ya. Nanti akan ada namanya apa tuh gift ya atau stars ya. Jadi pada saat kita membuat postingan itu audiens kita nanti bisa memberikan semacam gift atau star mungkin kayak mirip-mirip di TikTok gitu ya. Yang nantinya akan bisa ditukar gitu ya. Nanti akan bisa diuangkan gitu. Nah, itu kemungkinan ceritanya 2023 kalau nggak salah sih sudah rencana akan dimulai gitu. Kemudian dari Instagramnya sendiri nanti akan apa terutama untuk reels ya, jadi konten reels itu nanti juga akan ada bisa lewat semacam iklan gitu ya dokter Odi ya. Oh gitu ya. Jadi mirip YouTube mungkin gitu ya. Nah, kemudian konten kreator nanti akan dibayar sesuai dengan apa banyaknya iklan yang lewat nanti di apa video reelsnya gitu. Kemudian juga apalagi itu ada beberapa tambahan kemarin dibayar berdasarkan view juga, jadi nanti mungkin ya mirip-mirip YouTube juga ya atau TikTok gitu nantinya ya. Jadi akan dibayar juga sesuai dengan apa namanya view-nya. Jadi view-nya semakin tinggi yang nonton nanti juga akan dapat reward dari Instagram gitu. Jadi saya rasa cukup banyak sih ya untuk kalau membahas masalah monetisasi mungkin itu ya dokter dia. Oh ya kemudian satu lagi ada nanti juga Instagram merencanakan bikin ini nih subscription. Jadi kita bisa membuat apa orang bisa mendaftar jadi subscriber sehingga dia mungkin akan bisa mendapatkan konten-konten eksklusif yang khusus buat subscriber kita gitu. Instagram nanti kedepannya akan YouTube kayaknya juga sudah itu ya dok ya. Iya. Ya mirip-mirip ya. Sepertinya Instagram memang akan ya, meniru beberapa dari TikTok dan kemudian dari YouTube itu ya. Oke.
Berarti dokter Jadi kalau Muslim juga teman-teman udah yang menyiapkan nih memang konten premium nih dok. teman-teman yang apa namanya niat untuk mengejar ke monetisasi, saya rasa Instagram juga cukup apa bisa jadi pilihan di 2023 ke depan ini ya. Karena tidak akan kalah dengan TikTok ataupun YouTube itu. Kemudian dari jumlah pengguna juga kan cukup besar ya dokter Ade, kalau kita lihat apa namanya Indonesia pengguna Instagram itu kalau nggak salah di Oktober 2022 pernah rilis itu ya sekitar 97,3 juta pengguna itu untuk apa Instagram di Indonesia, yaitu masuk 4 terbesar setelah India, kemudian Amerika dan Brasil gitu. Jadi Indonesia itu pengguna Instagram terbesar keempat di dunia. Jadi saya rasa cukup besar anunya ya apa namanya Rich, jangkauan. ya, Oke. ya gitu. Iya, iya. Oh, nggak ada rencana bikin tim dok? Nggak mungkin ke depan rencana sih dokter Odia, cuman belum ini masih menikmati garap sendiri sekarang ini. Saya kira karena sudah menyiapkan itu tadi konten premium dan segala macam dok, jadi udah ada timnya. Jadi subscribe ya. Nanti sistemnya seperti itu juga. Oke, nah ini kan sesuai tema kita bicara tentang resolusi 2023 ya dok. Nah, mungkin tadi sudah sempat disebutkan sebenarnya beberapa tentang strateginya. Mungkin tak baca mumpung pas kelihatan ya dari Venice Suratiningsih. Dok, bikin kontennya pakai app apa biasanya? Dok, mungkin mumpung kebacain. Kalau konten saya pakai biasanya pakai Canva biasanya. Canva Pro ya. Oke, yang Canva Plus. Lainnya apa dok biasanya dok? Sebenarnya banyak sih pilihan aplikasi yang lain, cuma saya tuh tipenya kalau sudah seneng gitu agak susah move on gitu saya tipenya. Jadi karena udah terbiasa Loyal ya dok? pakai ya udah biasa pakai Canva Pro, jadinya ya udah keterusan pakai itu aja, nggak pakai lagi yang lain gitu. Oke. Oh kalau Ya. untuk edit video saya pakai aplikasi haram itu ya, CapCut ya. Oh, Nah, CapCut. Oh CapCut ini ya. udah. Nah, lagi yang tadi strategi khusus kan mungkin udah disebutkan ya beberapa dari dokter Muslim untuk tahun 2023 ini. Ada lagi nggak dok yang mungkin mulai menyiapkan untuk akunnya sebagai akun health educator seperti halnya dokter Muslim ini untuk menghadapi 2023 ini? Kira-kira bakal ada apa gambaran perubahan algoritma atau apapun itu mungkin dok dari info-info? Algoritma Instagram kayaknya nggak gitu banyak perubahan ya dokter dia. Cuma kalau di Instagram itu sendiri sebenarnya kan ada beberapa tipe konten ya, seperti misalnya carousel, kemudian single post, kemudian reels. Nah sekarang memang yang lagi lumayan di-push oleh Instagram itu sebenarnya yang konten reels ya. Jadi saya rasa teman-teman yang memang berniat serius menjadi konten creator di Instagram, maka format reels ini jangan sampai lupa digarap gitu ya. Jadi walaupun misalnya memang audiensnya udah senang carousel ataupun single post, usahakan juga tetap menyempatkan membuat konten yang format reels. Karena reels ini sekarang yang apa cukup dipush oleh algoritma Instagram sehingga kita bisa reach apa namanya lebih banyak orang-orang yang non follower ya gitu. Karena kalau kita kalau mau mengembangkan akun Instagram kan kita harus fokus juga selalu untuk menjangkau orang-orang non follower kan dokter Rodi gitu. Iya, betul. Oke, itu salah satunya yang reels ya. Nanti mungkin kalau Instagram mengeluarkan baru lagi apa gitu ya diikuti lagi ya. Ya. Nah. Tapi saya rasa kalau algoritma nggak begitu banyak perubahan ya gitu. Algoritma Instagram dari dulu itu selalu mungkin apa namanya, mungkin ada sedikit perubahan tapi hal-hal yang fundamental nggak pernah berubah itu ya dokter Rodi. Misalnya konsistensi ya. Jadi Instagram itu sangat menyukai akun-akun yang memang konsisten gitu. Artinya posting secara reguler gitu, itu akan sangat dibantu apabila membuat posting-posting, artinya reach-nya akan lebih bagus dibandingkan akun yang misalnya seminggu kadang cuma posting 1-2 kali, kemudian vakum. Kalau pas lagi rajin tiap hari posting tiba-tiba hilang 2 minggu misalnya gitu ya. Ya itu berbeda dengan akun yang apa
konsisten melakukan posting secara reguler gitu. Kalau Dokter Edi perhatikan akun saya itu sebenarnya sudah paling nggak 2 tahun terakhir ini nggak pernah absen itu, tiap Ya, hari minimal 1 postingan itu saya posting Dokter Edi. Kalau pas ya, ya. lagi tempat mungkin kadang 2 atau 3 gitu, tapi minimal minimal saya sempatkan sekali dalam sehari itu harus ada update postingan gitu. Nah ini Oke, mungkin berarti yang yang intinya. yang agak berat gitu ya bagi terutama mungkin konten-konten kreator pemula gitu Dokter Edi ya. Jadi saran saya sih buat yang mungkin lagi sedang mulai, mungkin ya nggak usah terlalu memaksakan gitu ya, harus pokoknya sehari harus satu gitu, nanti jadi stres gitu Dokter Edi. Nah mungkin bisa dimulai dulu ya seminggu konsisten dulu, bikin 2 dulu lah ya, misalnya dikerjakan seminggu dua postingan gitu. Kemudian mungkin bisa ditingkatkan nanti ya bulan depan mungkin jadi 3 atau 4 postingan tiap minggu. Nah, kemudian lama-lama kalau sudah menjadi itu, kalau sudah jadi kebiasaan kan kita bukan lagi jadi beban sebenarnya, kalau kayak rutinitas itu loh Dokter dia. Misalnya pagi hari kalau kita biasa bikin kopi, kemudian kita bakar roti, terus kita sarapan gitu ya. Itu kalau kita kerjakan tiap hari kan sudah bukan seperti kayak bukan beban lagi, karena sudah jadi rutinitas gitu ya. Nah, itu nanti kalau sudah bisa dikerjakan, kemudian nah itu yang dipertahankan sama Dokter dia ya. Jadi konsistensi saya rasa sih di semua platformnya, apakah Instagram atau TikTok atau YouTube, saya rasa itu juga syarat utama sebenarnya sebagai konten kreator gitu. Asal jangan terus keluar kerja ya Dok. Kenapa? Asal jangan terus keluar kerja karena jadi konten kreator ya Dok. Jangan ya. Tapi kalau kita masih dibutuhkan ya. Kalau yang jadi yang memang fokus di konten kreatornya malah biasanya nanti take home-nya lebih gede ya daripada yang kerja kantoran. Tapi kita kan masih dibutuhkan Dok di rumah sakit ini Dok. Nah, itu take home message-nya juga itu ya. Jadi ya kalau teman-teman serius jawab, saya rasa kreator, jangan sampai meninggalkan tugas utamanya lah ya. Tugas utamanya tetap adalah pelayanan ya. Oke. Nggak ada rencana migrasi ke TikTok Dok? Nah, jadi gini Dokter Edi, jadi sejak saya juga mulai aktif membuat postingan Reels itu sebenarnya kan formatnya kan sama kayak TikTok itu Dokter Edi, ukuran dimensinya itu ya. Formatnya itu ya. Jadi saya sebenarnya beberapa bulan terakhir ini iseng-iseng juga istilahnya kayak membuang ini aja lah postingan ke sana. Jadi saya bikin akun, kalau ada saya buat Reels edukasi di Instagram, saya posting juga di TikTok sekarang Dokter Odi gitu. Tapi masih baru mulai jalan sih ya. Jadi akunnya masih akun Ini kalau udah ketagihan dibalik mungkin ya Dok ya. Akunnya TikTok di repost di Instagram ya. Kalau yang teman-teman yang sudah duluan di TikTok bisa seperti itu Dokter Edi. Jadi kan tinggal dipindahkan ke Instagram gitu. Ya karena kan ukuran videonya sama ya dengan Reels ya. Nah, dulu bukan dulu ya, dari dulu sampai sekarang ada nggak Dok maksudnya penolakan mungkin dari keluarga saat Dokter Muslim mulai bikin konten dan segala macam, ngapain sih misal ayah bikin gituan, nah misalnya itu ada nggak Dok? Atau mungkin dari tempat kerja atau apa mungkin? Dulu sering juga Dokter Edi dari istri dan anak ya komplain lah kalau pas lagi itu ya. Makanya sekarang saya usahakan sih kalau bisa jangan mengganggu jam pas bareng keluarga ya. Gitu. Jadi saya sempatkan misalnya kalau pas anak-anak udah tidur atau kayak itu ya habis subuhan gitu ya. Atau di sela-sela praktek kadang kita sempat buka laptop atau buka komputer gitu. Oke. Itu kayak salah satu tips ya Dok ya. Kalau dari tempat kerja ada nggak Dok? Sentilan Dok? Kalau tempat kerja nggak ada, aman kalau tempat kerja. Aman. Karena kan ya nggak pernah mengganggu. Yang penting nggak mengganggu jam praktek kan. Malah bikin rumah sakit tambah laris harusnya ya Dok ya. Harusnya bisa ya buat masuk rumah sakit ya. Nanti di endorse rumah sakit Dok. Minta endorsean rumah sakit Dok. Oke. Nah, sambil ini masih ada pertanyaan nggak ya? Ini karena saya versi cepat, jadi saya pertanyaan udah hampir habis sebenarnya. Masih ada, barangkali ada teman-teman yang dari luar pengen tanya. Ini karena kebanyakan mungkin followernya Dokter Muslim ya. Jadi lebih terengage dengan edukasi kesehatan daripada healthpreneurship-nya ya. Ada yang tanya tentang TB, tentang apa tadi ya?
Oke, ini khusus eh, untuk sesi kali ini memang lebih ke arah health and safety-nya ya, teman-teman. Doain banyak yang lahiran dok biar posting foto bayi terus. Apa yang maksudnya? Soalnya kayak saya newbie dok, pasien banyak tahu saya dari dan FB jadi ya mulai belajar bikin-bikin, salam kenal. Ya. Jangan lupa ikut e-course-nya ya. Apa tadi? Tutup. Nah, Untuk uh, teman-teman yang lupa di follow ya, akun IG-nya Dopa ya, wah itu Dopa ya, kalau underscore Indonesia. ya betul dok. Ya. Kalau akunnya dokter Muslim mah nggak usah ditanya lagi ya dok. Ini dalam rangka pansos akunnya dokter Muslim lupa ini hari ini. Ya, Nah, enggak lah, Dr. Rodi. iyalah dok. Oke, ini kita masuk ke sesi tanya jawab yang ringan. Ini masih 831 dok, tenang dok, masih 15 menit dok. Jadi ada sesi pertanyaan apa ya riset kecil-kecilan dok. Seberapa entrepreneur jiwa Anda ini? Jadi misal nih dok, ada investor yang ingin beli kepemilikan manajemen akunnya dokter Muslim secara keseluruhan. Jadi dokter Muslim udah bukan lagi sebagai pemilik akunnya pribadi itu, tapi udah dimiliki oleh investor. Tapi dokter Muslim nggak boleh bikin akun lagi dengan tema yang sama persis. Itu mau nggak dok? Dengan kondisi sekarang, dengan valuasi yang dianggap wajar lah maksudnya. Uh, Pertanyaannya kok agak anu ya, bingung mau jawabnya. Kalau untuk sekarang saya rasa kalau ada tahun gitu mungkin saya tolak ya Dr. Dia karena apa ya? Saya menganggap apa namanya? Kesibukan membuat konten ini apa ya semacam satu keseruan sebenarnya Dr. Dia. Jadi kalau sampai itu kejadian dijual kan jadi apa ya hilang satu keseruan sebenarnya. Jadi agak mungkin kalau untuk sekarang sih saya enggak aneh belum Buat ada ketertarikan healing ya dok ini ya dok. Sarana healing. Nah, sarana healing betul ya. Nah, dulu waktu sekolah sering nggak dok belajar-belajar selain di dunia masalah kesehatan, misal kayak psikologi, IT, filsafat, segala macam kayak gitu. Oh, oh, jujur sih nggak pernah sih Dokter Dia. Belum pernah. Nah, jadi memang fokus belajar kesehatan ya dok, sejak dulu ya dok? Iya. Putus-putus. Ya. Oke. Kalau selama sekolah atau mungkin kuliah, sering nggak dok iseng-iseng jualan sesuatu yang nggak jelas kecil-kecilan, jual pernik, jual apapun itu yang bisa dijual, sering nggak dok atau jual online atau apapun itu? Nah, saya tuh tidak punya jiwa aneh Dokter Dia, jadi belum pernah jujur ya. Oke. Ini dok, ini pertanyaan riset kecil-kecilan dok. Nah, kalau sampai sekarang dokter Muslim suka nggak dok maksudnya kayak baca buku motivasi atau apa segala macam atau mungkin video-video YouTube tentang motivasi seperti itu dok? Mungkin sering ikut latihan atau apa ya, mungkin? Kalau buku mungkin jarang, tapi kalau di internet cukup sering ya. Saya apa namanya baca-baca atau nonton video motivasi gitu. Lumayan seru juga sih. Oke. Nah, ada nggak dok dulu yang mengawali kenapa dokter Muslim mulai pengen jadi konten kreator? Ada faktor pain nggak dok? Atau hanya faktor hope aja? Jadi ada apa ya cibiran atau apa yang membuat dokter Muslim ini loh saya mau buktikan sesuatu atau mungkin karena pengen mencapai sesuatu di awal mau sesuatu ya. Di awal pencapaian kayaknya enggak sih Dokter Dia. Saya lebih karena kecelakaan sebenarnya nih mulai jadi konten. Ya jadi saya mungkin tadi udah kita ceritakan di awal Dokter Dia apa sebenarnya saya mulai yang benar-benar aktifnya tuh karena adanya pandemi ini Dokter Rodi gitu. Tapi kan sebelumnya udah mulai aktif edukasi kesehatan juga kan dok? Ya tapi cuman benar-benar aja iseng aja yang sebelum itu Dokter Rodi. Jadi cuman buat sesempatnya aja gitu. Kemudian ya cuma membahas masalah THT gitu aja. Tapi sejak adanya pandemi ini memang kan jadi benar-benar serius gitu Dokter Rodi. Jadi apa nggak dikerjakan asal-asalan tapi benar-benar menjadi ini
menjadi apa ya? Ya lebih serius gitu ya. Hmm. Eh, Salah satu pembuktian seriusnya adalah konsistensi. Jadi tiap hari melakukan posting gitu ya. Gitu. Jadi Nah saya itu rasa sendiri apa sih dok? kalau jadi kalau pencapaian saya rasa enggak sih dokter tadi. Tapi karena memang waktu itu ya karena adanya pandemi itu jadi kok tiba-tiba nih ya kayaknya seru gitu mengedukasi di Instagram gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Hmm. Kalau menurut dokter Muslim sendiri, kalau bikin tema konten itu sebaiknya mending kayak dulu lagi mengerucut misal tentang THT aja atau mungkin yang seperti sekarang ini dok. Menurut hasil analisis setelah beberapa kali pakai konten yang sifatnya lagi viral-viral kayak itu dok. Ya saya rasa sih sebenarnya Instagram tuh lebih senang anu ya apa namanya kalau kita bisa konsisten di satu tema yang spesifik sebenarnya dokter dia. Mhm. Jadi kalau kita lihat sejauh kita kan ada yang cukup cukup bagus itu akunnya ya teman-teman yang sejawat spesialis anak kemudian dokter spesialis penyakit dalam yang memang apa namanya mengkhususkan di bidang beliau gitu ya. Dan kalau kita lihat akunnya cukup bagus ya pada aneh ya berkembangnya cukup bagus, audiensnya juga apa namanya ramai gitu. Gitu. Tapi kalau akun saya sendiri sebenarnya saya kemarin sempat berpikiran juga seperti itu dokter dia untuk apa balik lagi untuk karena kan eh, sejak pandemi sudah lumayan terkendali ini sebenarnya kita udah tidak begitu sering lagi membuat konten tentang COVID atau pandemi ya. Jadi saya sempat berpikiran gitu sebenarnya dokter Edi apa akan Hmm. balik lagi khusus membahas THT gitu. Tapi dari hasil survei apa namanya? Jadi Analisis. saya membuat ya jadi menanyakan ke apa teman-teman follower ini saya tanyakan di story kemudian sempat di post di feed juga sebagian besar masih merequest itu dokter Didi. Jadi info-info kesehatan secara umum, kemudian tips-tips kesehatan secara umum gitu. Jadi jangan cuma bahas THT gitu. Tapi kalau dokter Didi Hmm. perhatikan saya tetap selalu ya menyempatkan apa Konten tentang bikin THT-nya. edukasi juga di bidang THT karena kan Hmm. ya kita kan keahliannya di situ dokter Didi sebenarnya. Jadi Hmm. Hmm. sayang kalau kita tidak mengedukasi juga di bidang THT gitu. Oke. Itu ya teman-teman yang mau mulai mungkin bisa dimulai dengan yang spesifik dulu baru nanti bisa dipertimbangkan untuk yang lain-lain. Nah, ini karena sudah mendekati Ya, tapi saya rasa 845 itu dok. penting dokter D. Jadi Hmm. teman-temannya mungkin baru akan memulai apa namanya serius menjadi konten kreator itu salah satu hal yang penting itu sebenarnya menentukan audiens ya. Jadi harus 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 stick di situ karena kalau kita berubah-berubah di tengah jalan itu memang nanti agak agak apa mengacaukan nanti ya karena algoritma Instagram yang perlu menangkap itu kita ini sebenarnya apa audiensnya kemana sih sebenarnya gitu sehingga pada saat kita buat postingan itu nanti postingan-postingan kita bisa lebih tertarget gitu ke orang-orang yang memang butuh apa namanya edukasi yang kita berikan gitu dokter Edi. Ada tool khusus nggak dok untuk analisis kalau dokter biasanya untuk di akunnya sendiri? Kalau saya cuma pakai insight aja sih insight Oh Instagram ya, gitu. Ya jadi nggak pakai teman-teman yang yang aneh-aneh teman-teman gitu. kalau memang serius itu kan akunnya harus dialihkan ke akun profesional gitu ya. Hmm. Silahkan mungkin kalau ada yang apa namanya mau untuk membuat jadi akun jualan boleh atau yang satu lagi konten kreator ya ada dua pilihan sebenarnya itu kan yang kita bisa atur di setting karena kalau itu kita tidak aktifkan maka kita tidak bisa melihat insight padahal insight itu penting sebenarnya untuk apa kita memantau perkembangan akun kita bisa melihat postingan-postingan kita jangkauannya seperti apa yang mana yang kira-kira postingan yang bagus engagementnya gitu ya. Jadi saya rasa wajib itu diaktifkan ya. Teman-teman yang mau pakai tools-tools yang lain silahkan sih banyak sebenarnya tools-tools lainnya yang untuk analisa gitu ya. Kalau saya pribadi sih saya cuma pakai Insight Instagram gitu. Oke, ini tadi alarm saya sudah berbunyi dok. Ya, karena suruh ngeset waktu ya saya sudah tak set dengan 8.40 dulu. Nah, oke ini sebelum kita tutup karena dokter Muslim udah mau fly ini ke Argentina ya. Jadi mungkin dokter Muslim ada nih pesan-pesan penutup ke sejawat dupa mungkin yang
baru mau mulai merintis atau mungkin sudah mulai beberapa bulan atau tahun tapi masih stuck di situ aja, mungkin ada tips khusus Dok yang ingin Ya, buat teman-teman disampaikan. yang kira-kira apa memang berniat untuk serius di bidang ini ya, silakan dimulai. Kemudian mungkin yang penting paling awal itu konsistensi sih ya, belajar untuk bisa konsisten sebenarnya. Kalau kita sudah bisa konsisten, jadi nggak usah terlalu apa ya. Kadang kan kita pengennya bikin postingan yang perfect gitu ya, yang bagus gitu ya. Padahal sebenarnya bagus atau tidak kan yang menentukan audiens gitu. Jadi kadang kita tuh menghabiskan waktu berjam-jam untuk satu postingan gitu, tapi ternyata sepi gitu engagementnya ya. Begitu kita bikin asal-asalan, wah ternyata rame banget gitu. Karena menurut audiens, nah inilah postingan yang Orisinil. saya butuhkan gitu kan. Jadi buat teman-teman konten kreator, terutama di bidang kesehatan, saya titip pesan sih, kita aja ya, usahakan bisa konsisten. Artinya kita posting, kita mengedukasi gitu, nggak usah terlalu mikir yang lain harus perfect segala macam gitu. Karena saya rasa sih dengan konsisten itu maka otomatis juga kita akan terbentuk itu apa namanya kualitas postingan kita gitu. Postingan saya sendiri sih mungkin sekarang menurut saya belum terlalu bagus gitu ya. Tapi saya yakin postingan saya yang hari ini itu pasti lebih bagus daripada 3 atau 4 bulan yang lalu gitu. Tapi postingan saya yang 4 bulan yang lalu itu juga saya yakin pasti lebih bagus daripada postingan saya setahun yang lalu gitu. Karena apa? Karena dengan kita apa namanya konsisten melakukan posting itu kita akan berproses dan pasti akan bisa menghasilkan konten-konten yang lebih bagus gitu atau lebih berkualitas. Mungkin gitu sih Dokter Adi. Wah, luar biasa. Penutup yang luar biasa yang Dok. Sambil saya mengingatkan lagi ke Sejawat Dopa, jadi Dokter Muslim ini juga sudah tergabung sebagai mentor Dopa. Jadi bagi teman-teman yang pengen mulai merintis, pengen belajar dasar-dasar dari health educator, bisa gabung ke e-course-nya Dopa. Nanti bisa dicari tentang health educator dengan Dokter Muslim sebagai mentornya. Atau pengen bantu Dopa dengan memasang link afiliasinya, boleh ya. Jadi nanti Anda juga bisa dapat komisi tiap kali ada closing produk yang bisa terjual. Anda tinggal pasang link di akun medsosnya, tinggal nunggu aja transferan masuk. Nah, itu sekian. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Dokter Muslim udah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya ini Dok. Ini saya selaku junior, terima kasih pada senior Dokter Muslim. Ini. Kemarin nggak sempat ketemu kita di Bandung ya? Kemarin di Bandung datang nggak Dok? Wah, saya jaga kandang Dok di Sarjito Dok. Pantas kok nggak kelihatan ya. Iya, biasa junior bisa Dok. Ketemu lain waktu ya Dokter Adi ya. Amin Dok. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga buat sejawat Dopa yang lain. Saya bergabung malam hari ini banyak banget. Ini pasti followernya Dokter Muslim semua. Jadi terima kasih Dokter Muslim. Ini kami udah menumpang pansos untuk malam ini. Ya. Sama-sama Dokter Adi. Ya, terima kasih sudah diajak ngobrol-ngobrol ya. Mohon maaf kalau nggak terlalu rame ya. Karena saya apa namanya IG Live itu memang nggak terlalu bukan format yang konsisten saya kerjakan itu dari jadi kalau misalnya nggak terlalu ramai saya mohon maaf nih. Ini sebenarnya ramai Dok, cuma saya yang mohon maaf ini saya nggak bisa membacakan semuanya soalnya ya kesibukan Dokter Muslim ya nanti nggak cukup waktunya. Makanya kalau yang pengen memang belajar lebih lanjut ikut e-course-nya ya, karena nanti juga di dalam e-course itu Anda akan tergabung juga di grup bersama Dokter Muslim. Jadi kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut atau pengen mengundang Dokter Muslim ke manajemennya bisa itu untuk menjadi konsultan atau apa. Di follow IG-nya Dopa ya. Dopa _Indonesia jangan lupa ya. Oke. Indonesia. Ya. Oke, kita tutup Dokter. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.